Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sobat alim traveling di seluruh Indonesia. Selamat berjumpa kembali dalam edisi Jalan-Jalan Keliling Kota Pekanbaru. Nah sobat semua, pada kesempatan kali ini Mimin akan melakukan perjalanan dari Kota Pekanbaru menuju ke Rimbo Panjang di Kabupaten Kampar. Nah, di sini Mimin startnya dari daerah Kulim, bagian timur Kota Pekanbaru, tepatnya di Jalan Hang Tuah. Nah, sobat semua, ini adalah suasana Jalan Hang Tuah yang masih berada di daerah Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya. Di bagian ini Jalan Hang Tuah cukup padat kendaraan, namun jalannya terbatas ya, mulai dari simpang BPG Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya hingga ke Jalan Jenderal Sudirman. Jalan Hang Tuah lebih kurang lebarnya seperti ini, dan ada beberapa bagian yang berlubang atau tergenang air. Tapi kalau di Jalan Hang Tuah ujung yang menuju ke arah lintas timur itu jalannya cukup luas dan maksudnya cukup lebar dan mulus ya. Nah justru ini yang menuju ke pusat kota cukup sempit dan kurang mulus. Sekarang Mimin sudah mau sampai di persimpangan lampu merah dengan Jalan Dr. Sutomo. Nah sebentar lagi untuk menuju ke Rimbo Panjang, beberapa jalan yang akan Mimin lalui yaitu dari Jalan Hang Tuah, masuk Jalan Diponegoro, kemudian Jalan Gajah Mada, Jalan Jenderal Sudirman, lanjut ke Jalan Arifin Ahmad, Jalan Soekarno-Hatta, dan terakhir masuk ke Jalan HR Subrantas di daerah Panam bagian barat Kota Pekanbaru, lalu masuk ke daerah Rimbo Panjang yang itu merupakan pinggiran Kota Pekanbaru bagian barat dan perbatasan antara Kabupaten Kampar dengan Kota Pekanbaru. Oke sobat semua, ini Mimin mau sampai di Jalan Diponegoro. Nah ini belok kiri, masuk di Jalan Diponegoro. Nah kalau Jalan Diponegoro ini ya, sebagai info sobat semua, ini merupakan jalan termasuk yang paling bersih, lurus, lebar, dan penghijauannya cukup bagus ya. Jalan Diponegoro ini juga merupakan salah satu jalan yang dipakai untuk Car Free Day pada hari Minggu. Selain Jalan Diponegoro ini, yang dipakai untuk Car Free Day yaitu Jalan Gajah Mada, sebagian Jalan Sudirman dari kantor gubernur sampai flyover simpang Jalan Tambusai, kemudian Jalan kemudian Jalan Cut Nyak-Din, dan di halaman kantor gubernur. Oke sobat semua, ini sebentar lagi mau sampai di persimpangan antara Jalan Diponegoro dengan Jalan Gajah Mada. Nah dari simpang lampu merah ini Mimin akan belok kanan masuk ke Jalan Gajah Mada. Nah ini juga sudah memasuki kawasan tertib lalu lintas. Jadi di simpang lampu merah ini juga diawasi oleh CCTV secara langsung. Nah kalau yang lurus itu di Jalan Diponegoro menuju ke Jalan Patimura. Oke, Mimin masuk ke Jalan Gajah Mada belok kanan ini. Jalan Gajah Mada ini selain dipakai untuk Car Free Day pada hari Minggu, juga sering dipakai untuk event-event besar ya, untuk acara Kota Pekanbaru maupun acara Provinsi Riau. Sehingga di bagian tengah ini tidak ada median jalan, yang ada
tanaman rumput ataupun pohon, karena di sini sering dipakai untuk event-event besar dan digunakan untuk panggung juga ya, seperti acara-acara pemerintahan kota dan provinsi. Nah, di depan ini ketemu dengan bundaran Tari Zapin yang berada di depan kantor gubernur. Nah, di depan itu kelihatan kantor gubernur ya sobat ya. Nah, ini Mimin belok kiri masuk ke Jalan Jenderal Sudirman. Di Jalan Jenderal Sudirman ini merupakan jalan nomor 1 di Kota Pekanbaru, baik untuk lebarnya, untuk keramaiannya. Jalan Sudirman ini merupakan pusat bisnis di Kota Pekanbaru. Jadi di sini mulai dari perkantoran ada, untuk komersil ada, kuliner juga ada. Nah, kalau yang di sini merupakan masih daerah kawasan pusat Kota Pekanbaru, di depan kantor wali kota yang lama, sedangkan kantor wali kota yang baru sudah pindah ke daerah Kulim di Tenayan Raya. Oke sobat semua, ini Mimin akan lewat flyover. Flyover ini berada di persimpangan antara Jalan Jenderal Sudirman dengan Jalan Tuanku Tangguhsai. Flyover ini dibangun pada tahun 2009 dan selesai di awal tahun 2012, yang saat itu juga memang ditargetkan bisa dipakai untuk acara PON Riau 2012. Jadi saat itu pada PON 2012 flyover ini sama yang di flyover persimpangan Jalan Jenderal Sudirman dengan Jalan Imam Munandar atau Jalan Harapan Raya. Nanti sebentar lagi akan Mimin lewati juga. Jadi pembangunan pertama ada 2 flyover. Just info juga, untuk total flyover yang ada di Pekanbaru jumlahnya ada 4. 2 lagi berada di Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di Simpang SKA dan di Simpang Pasar Pagi Arengka. Untuk saat ini Mimin berada persisnya di depan Hotel Pangeran, lanjut menuju ke arah Bandara Internasional Sultan Syarif Qasim II, yang satu arah menuju ke Jalan Arifin Ahmad. Nah, di sini meskipun di pusat kota, penghijauan di Kota Pekanbaru cukup bagus saya nilai secara pribadi. Nah, ini di bagian median tengah juga cukup hijau jalurnya, dan ini merupakan pohon yang sudah diganti ya, karena dulu sudah terlalu tinggi jadi ditebang, ditanam ulang. Nah, ini sobat ya, ini flyover yang kedua yang berada di Jalan Jenderal Sudirman dengan persimpangan Jalan Imam Munandar atau dikenal juga dengan Jalan Harapan Raya. Nah, di sini persis berada di tengah-tengah flyover yang merupakan persimpangan Jalan Jenderal Sudirman dengan Jalan Imam Munandar. Di sisi kanan flyover ini ada Rumah Sakit Safira, kemudian yang di depan itu yang ada warna oranye sebelah kiri Rumah Sakit Awal Bros. Setelah Rumah Sakit Awal Bros ini kita akan sampai di gedung atau kantor DPRD Provinsi Riau. Nah, dari Awal Bros sampai ke persimpangan lampu merah bandara, jalannya ini cukup lebar, bersih dan hijau. Bisa kita lihat sobat ya, sini cukup lancar. Di Jalan Sudirman atas ini beda dengan Jalan Sudirman bawah yang berada di Pasar Pusat.
pasar pusat itu sering macet karena memang areanya merupakan area komersil, ada pasar, ada mall. Seperti halnya kalau di Jakarta itu di daerah Tanah Abang. Nah ini sobat ya, jalannya bersih, lancar kendaraan, lebar, dan penghijauannya bagus, baik dari tepi jalan sisi kiri, kanan, dan bagian median di tengah ini semuanya ada pohon. Sekarang berada, kalau nggak salah namanya ini Sudirman City Square di sebelah kiri, dan di sebelah kanan ini kita melewati beberapa showroom mobil yang besar. Ada Daihatsu, ada mobil listrik BYD, selanjutnya ada showroom mobil Wuling, lanjut showroom mobil Honda, dan showroom mobil Mitsubishi. Selanjutnya setelah ini akan sampai di persimpangan Jalan Parit Indah di sebelah kiri. Sebelum simpang Parit Indah ini sebelah kiri ada hotel, maaf saya lupa karena dulunya Hotel Sahid, tapi nama hotel yang baru ini saya lupa. Nah ini sebelah kiri simpang Jalan Parit Indah. Nah setelah Jalan Parit Indah, di depan sampai di area MTQ. Area MTQ ini terdapat pengurusan SIM keliling, khususnya untuk perpanjangan, kalau nggak salah pada hari Senin dan Rabu. Oke sobat semua, selanjutnya ini masih di daerah MTQ. Di depan itu sebelah kiri juga ada hotel besar dekat simpang lampu merah bandara, yaitu ada Hotel Batika, dan yang dua lagi nih maaf saya lupa juga, kurang update ya. Nah di sini Mimin akan putar balik untuk menuju atau belok ke Jalan Arifin Ahmad. Nah di sini Mimin akan putar balik. Di sebelah kanan ini pas putar balik ya, ada tempat olahraga yang dikenal dengan dikenal dengan gelanggang remaja, yang digunakan untuk event-event besar badminton atau bulu tangkis dan basket ya, bola basket. Nah itu sebelah kiri sobat ya. Kemudian setelah ini Mimin akan belok kiri masuk ke Jalan Arifin Ahmad. Di persimpangan Jalan Sudirman dengan Jalan Arifin Ahmad ini terdapat SPBU jika mau isi BBM. Oke, belok kiri masuk ke Jalan Arifin Ahmad. Nah ini pas di persimpangan betul sebelah kiri ada SPBU. Mimin terus lanjut. Setelah Jalan Arifin Ahmad ini nanti Mimin akan sampai ke Jalan Soekarno-Hatta. Di Jalan Arifin Ahmad ini merupakan penghubung antara Jalan Jenderal Sudirman dengan Jalan Soekarno-Hatta, di mana di Jalan Arifin Ahmad ini sekarang banyak sekali tempat kuliner ya, bermacam-macam.
baik masakan Jawa, masakan Melayu, masakan Minang, terus sampai ke level internasional, masakan ASEAN, semuanya ada di Jalan Arifin Ahmad ini. Kafe-kafe besar juga banyak di sini. Jadi sepertinya selain di Jalan Sisingamaraja, Jalan Ronggo Warsito, sekarang pusat kuliner juga menyebar ke Jalan Arifin Ahmad ini. Jalan Arifin Ahmad ini lumayan lebar, bersih dan hijau. Oke sobat semua, Mimin sampai di persimpangan lampu merah Jalan Arifin Ahmad dengan Jalan Soekarno-Hatta. Di sini Mimin akan belok kiri menuju ke persimpangan Pasar Pagi Arengka. Nah, nanti sampai di Pasar Pagi Arengka, Mimin akan naik ke flyover, lanjut belok ke kanan untuk memasuki Jalan HR Subrantas. Di sini penghijauannya khususnya di median ini cukup bagus ya, hijau. Nah, sebentar lagi akan sampai di persimpangan Pasar Pagi Arengka. Di sini banyak sekali showroom mobil bekas ya, dari berbagai merek. Showroom untuk mobil baru juga banyak. Nah, ini suasana di depan Pasar Pagi Arengka yang merupakan persimpangan antara Jalan Soekarno-Hatta dengan Jalan Adi Sucipto dan Jalan HR Subrantas. Oke, Mimin masuk ke flyover. Flyover ini bentuknya tidak lurus, melainkan belok ya, dan satu arah dari Jalan Soekarno-Hatta untuk masuk ke Jalan HR Subrantas. Di persimpangan Pasar Pagi. Untuk memasuki Jalan HR Subrantas ini sudah memasuki daerah Panam, dan Panam ini merupakan bagian barat dari kota Pekanbaru. Kalau nggak salah ini di HR Subrantas, Panam, nama kecamatannya Kecamatan Tampan ya. Di Panam ini juga ada rumah sakit jiwa, namanya Rumah Sakit Jiwa Tampan ya. Tampan itu ganteng kali ya. Oke, lanjut sobat ya. Di Jalan HR Subrantas ini jalannya lurus, nggak ada belok sedikit pun, sampai ke perbatasan Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar, nanti di dekat persimpangan Jalan Garuda Sakti. Dulunya Jalan HR Subrantas ini hanya bisa untuk 2 kendaraan, sisi kiri 1, sisi kanan 1. Kemudian diperlebar dan tengahnya dibikin median seperti ini. Namun masih sering macet juga ya, karena di Jalan HR Subrantas ini merupakan jalan utama untuk menuju ke Kota Padang di Sumatera Barat. Selain jalan lintas Pekanbaru Padang, ini juga untuk menuju ke Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu, sehingga merupakan gabungan beberapa kabupaten dan menuju ke Provinsi Sumatera Barat. Nah, ini sobat ya, jalannya sudah mulai padat merayap menjelang simpang 4 antara Jalan HR Subrantas ke Jalan Rimbo Panjang, terus kanan itu masuk ke Jalan Garuda Sakti, sedangkan ke kiri merupakan Jalan Kubang Raya. Jadi ya sobat semua, kalau menurut Mimin pribadi,
di persimpangan antara Jalan HR Subrantas dengan Jalan Garuda Sakti dan Jalan Kubang Raya sudah saatnya dibangun flyover ya, karena kemacetannya sekarang ini bukan hanya di jam-jam tertentu seperti jam berangkat anak sekolah, jam berangkat kerja atau pulang sekolah, melainkan kemacetannya sudah hampir setiap saat sepanjang hari. Jadi Mimin tidak berargumen seperti apa, cukup bisa sobat semua lihat sendirilah sekarang kondisinya. Jadi kalau melintas di Jalan Subrantas ini harus bersabar ya. Namun bagi para pengemudi mobil, khususnya yang ibu-ibu atau cewek ya, akan sangat melelahkan, karena khususnya bagi pengendara yang bukan matic ya, kita tahu sendirilah kalau ibu-ibu bawa kendaraan bukan matic, katanya capek, malas persneling dan lain-lain. Inilah kita lihat sendiri sobat ya, menikmati kemacetan di Jalan HR Subrantas Panam, Kota Pekanbaru. Apalagi di sini juga ada salah satu pasar kalau nggak salah di Panam ini, yang parkirnya juga makan badan jalan. Itu menjadi salah satu faktor juga penyebab kemacetan. Tapi selain pasar, adanya pasar itu, pada dasarnya di Panam ini memang sudah sangat macet ya. Karena di Panam ini juga penghubung dari Pasar Pagi Arengka, Pasar Panam, kemudian ada Rumah Sakit Awal Bros, Rumah Sakit Aulia, Rumah Sakit Jiwa, ada 2 kampus besar yaitu kampus Universitas Riau, kemudian ada UIN Suska, dan banyak tempat-tempat besar lainnya, sehingga numplak di jalan ini kendaraannya berpusat di Jalan HR Subrantas. Oke ya, sabar-sabar saja kalau melintas di Jalan HR Subrantas, terutama ya ibu-ibu yang bawa mobil non-matic. Nanti sampai di rumah ataupun yang berangkat kerja sampai di kantor pastinya kakinya akan pegel-pegel ya. Oke. Sabar menikmati kemacetan Panam Pekanbaru. Nah ini kalau nggak salah sobat ya, ini ada pasar yang parkirannya walaupun di pinggir jalan tapi lumayan menambah kemacetan ya. Ya sebagai usulan, kalau bisa parkiran pasar itu janganlah makan badan jalan, sama yang ini ya, minta tolong yang berdagang inilah jangan makan badan jalan ya. Oke, pasar sudah dilalui, gimana kondisinya? Masih tetap macet. Ini suasana untuk menuju persimpangan Jalan HR Subrantas dengan Garuda Sakti bisa setengah jam, bahkan kadang-kadang mencapai 1 jam juga ataupun lebih, karena kendaraan padat merayap. Lagi-lagi ya, sabar, siap-siap nanti nyampe rumah kakinya dipijit karena pegel. Tapi kebayang bagi orang yang butuh waktu cepat atau buru-buru melewati jalan ini, pikir-pikir dulu ya. Kalau ada alternatif lain, jalan yang lain itu kalau bisa dihindari, Jalan HR Subrantas ini. Ya, ini Mimin
sengaja bikin videonya biar dapat dilihat langsung kondisi Panam Pekanbaru. Sudah mengimbangi Sudirman ya macetnya, bahkan kadang lebih parah. Beberapa titik macet di Pekanbaru selain Sudirman yaitu Jalan Tuanku Tambusai, Jalan HR Subrantas, Jalan Ahmad Yani, Jalan Riau, Jalan Imam Munandar atau Harapan Raya, dan sekarang sudah banyak banget titik-titik kemacetan di Kota Pekanbaru karena perkembangan jalan juga kalah dengan perkembangan jumlah kendaraan yang ada sekarang. Jadi ya lagi-lagi harus bersabar dan siap-siap kakinya pegel karena capek ngerem, oper gigi, gas, ya gitulah. Kalau mengingat macet seperti ini, tentunya kepikiran mobil Matic. Oke, sabar dan sabar. Nah, ini ya sobat ya, persimpangan Jalan HR Subrantas. Yang ke kiri ini menuju ke Gebang Raya, yang ke kanan menuju Jalan Garuda Sakti, dan yang lurus itu akan menuju ke Bangkinang, lanjut ke Sumber ya. Jadi di sini merupakan pintu gerbangnya bagian barat Kota Pekanbaru yang selalu macet. Inilah yang Mimin maksud, di simpang ini perlu adanya flyover. Oke, setuju sobat ya? Nah, setelah ini akan sampai di perbatasan Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar menuju keluar kota ya. Oke, kita nunggu lampu hijau. Nah, ini sobat ya, alhamdulillah sudah melewati kemacetan panjang di Jalan HR Subrantas, Panam Pekanbaru. Ini Mimin sudah memasuki dekat perbatasan antara Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar yang berada di dekat kampus UIN Suska. Oke sobat semuanya, terima kasih sudah mengikuti Mimin mulai dari daerah Kulim bagian timur Pekanbaru hingga ke bagian barat Kota Pekanbaru menuju ke Rimbo Panjang di Kabupaten Kampar. Oke, cukup sekian dulu perjumpaan kita sampai di sini. Mohon jangan lupa supportnya ya sobat dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.